Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Arya Sadira dengan NPM 20303 dari kelas G pada mata kuliah Filsafat Hukum. Pada video kali ini saya akan membahas hasil resensi saya yang mengenai perdebatan hukum dan moralitas. Hubungan hukum dan moralitas ini selalu menjadi perdebatan antara profesor yang mendalami ilmu filsafat. Dan yang saya akan bahas kali ini yaitu mengenai perdebatan antara Profesor H.L.A. Hart dan Profesor Lon L. Fuller yang membahas antara perspektif filsafat hukum politisme dengan hukum alam yang terjadi pada abad 21. Perdebatan ini saya resensi berdasarkan sumber dari jurnal hukum Harvard tahun 1958. Perdebatan antara Hart dan Fuller ini bermula dari sebuah kasus The Graf Informant yang diadili di pengadilan Bamberg. Dalam kasus ini, di mana seorang wanita Jerman yang melaporkan pasangannya atau suaminya ke Gestapo karena menentang strategi perang Hitler atau petinggi Nazi dan menghinanya. Sang suami dinyatakan bersalah dan diadili lalu dijatuhi hukuman mati yang kemudian diringankan dengan dikirim ke garis terdepan dinas militer. Sang suami bertahan dalam perjuangan tersebut dan kemudian melakukan tindakan hukum balik terhadap istrinya. Setelahnya, lalu pengadilan Bamberg juga mengadili istrinya karena dianggap merampas kebebasan suaminya dan juga dengan sengaja menutupi kesalahannya karena ia diduga berselingkuh. Menurut undang-undang Jerman, sang istri sudah termasuk melakukan kejahatan. Dalam pembelaannya, sang istri mengklaim bahwa dia telah melaporkan suaminya karena suaminya telah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nazi tahun 1934, yaitu Undang-Undang Pengaktifan tanggal 12 Juli tahun 1934 yang disahkan oleh Reichstag Jerman. Kemudian di pengadilan banding memutuskan bahwa sang istri bersalah karena merampas kebebasan suaminya, bertentangan dengan hati nurani yang sehat dan rasa keadilan dari semua manusia yang baik. Dari kasus tersebut menimbulkan dua pendapat yang berbeda dari Profesor H.L.A. Hart dan Profesor Lon L. Fuller. Pendapat Profesor Hart. Yang pertama, pandangan Hart terhadap kasus tersebut dari sudut pandang positisme hukum, ada dua pilihan yang akan dihadapi negara Jerman, yaitu menghukumnya dengan melandaskan undang-undang retrospektif yang baru atau membebaskannya. Maksudnya, jika pengadilan menghukum seorang terdakwa karena merasa hukuman Nazi tidak sah dan melanggar prinsip-prinsip moral, berarti pengadilan melanggar kesetiaannya kepada hukum. Hart berbicara seperti itu karena ia berupaya untuk melawan proses pengadilan, karena pengadilan berupaya membatalkan hukum Nazi yang tidak manusiawi untuk menjaga kesetiaan pada hukum. Di sini Profesor Hart merupakan seorang positivis hukum. Ia berpendapat bahwa hukum tidak memerlukan standar moral tertentu. Ia percaya hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi menurutnya hukum dapat dipisahkan dari moralitas karena menurut Hart hukum dan moralitas berbeda antara satu sama lain dengan mempunyai sifat yang eksklusif. Hart berpendapat bahwa hukum bisa jalan tanpa moralitas karena menurutnya hukum belum tentu bermoral dan adil. Moralitas tidak boleh digunakan untuk mengkritik sistem hukum. Hukum dianggap sebagai fakta sosial. Hukum harus ditaati secara universal atau oleh semua masyarakat. Hart menganggap hukum harus dipisahkan dari moralitas, tetapi saling bergantung. Menurutnya, jika hukum tidak bermoral pun akan tetap menjadi hukum jika itu sesuai dengan aturan pengakuan yang telah ditetapkan. Aturan pengakuan ini pemberian pengakuan otoritas terhadap hukum.
Menurut Hart, keberadaan hukum adalah satu hal, kebaikan atau keburukannya adalah hal lain. Dalam pandangan Hart, harus ada pemisahan antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada. Yang dimana maksud dari pernyataan tersebut adalah Hart masih mempercayai bahwa moralitas akan sedikit ada hubungannya dengan hukum. Setidaknya jika harus ada moralitas di dalam hukum itu hanya untuk isi minimum saja, namun menurutnya itu sifat tidak mutlak. Menurut Hart, teori hukum kodrat jika disandingkan dengan hukum biasanya untuk meyakinkan kebenaran tertentu yang tidak dapat disangkal, seperti misalnya bahwa setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk mempertahankan hidup. Jika ia dihadapkan oleh suatu hal yang mengancam hidupnya, maka ia akan memilih untuk mempertahankan hidupnya. Hukum bisa saja salah secara moral, namun tetaplah hukum tunduk pada keberadaan standar kritik. Salah satunya dari standar ini adalah standar moral. Namun tidak semua standar adalah moral. Selanjutnya, menurut Profesor Lon L. Fuller, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, hukum harus mengandung moralitas. Hukum akan ditaati oleh masyarakat jika itu mengandung moralitas dan menyebutkan itu sebagai moralitas eksternal. Tetapi menurut Fuller, hukum juga mempunyai moralitas internal yang sama, itu menyangkut kualitas hukum. Dalam kasus TGI, Profesor Fuller mendukung posisi Redbrand pasca Perang Dunia Kedua. Di sini Fuller tidak setuju dengan pendapat Profesor Hart, karena yang mana Hart mengusulkan penghapusan undang-undang ngaji yang tidak manusiawi dengan undang-undang retrospektif melalui legislatif. Soal kesetiaan terhadap hukum legislatif dan eksekutif sama-sama membatalkan undang-undang yang tidak manusiawi. Bagi Fuller, hukum Jerman di bawah Nazi tidak layak untuk dijadikan undang-undang. Ia menanyakan kaitannya dengan konsep moralitas internal hukum. Kemudian pendapat saya mengenai perdebatan ini adalah perdebatan kedua profesor ini membawa pemahaman yang luas terhadap hukum, sehingga saat ini hubungan antara hukum dan moralitas secara umum, termasuk perdebatan antara Hart dan Fuller, akan membantu banyak dalam hal berpikir, karena perdebatan perspektif dan sudut pandang dalam pemikiran mereka, dan itu akan membantu kita untuk mengulik lebih banyak lagi ilmu hukum. Karena pada kenyataannya di dunia nyata juga kerap kali terus memperdebatkan dua filsafat besar ini, di mana terdapat hukum yang memerlukan moral dan hukum yang memisahkan moralitas untuk keadilan. Tetapi tetap diharapkan agar hukum bisa tetap lurus untuk membela keadilan. Kemudian pendapat saya mengenai kaitan hukum dan moralitas, yaitu hukum yang memiliki hubungan erat dengan moral, karena sebuah hukum memerlukan moral. Hukum tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai moralitas, sehingga kualitas hukum sebagai besar ditentukan oleh mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum, karena moral akan berada di awang-awang bila tidak diungkapkan dalam masyarakat secara eksplisit dalam bentuk hukum. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral, atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral.
Untuk itu dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, apabila dalam konteks membutuhkan hukum, ada pepatah Roma yang mengatakan quid leges sin moribus, yang artinya yaitu apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas. Dengan demikian, hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma-norma moral. Perundang-undangan yang immoral harus digantikan. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja kalau jika tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.